Qala Thawban radhiyallahu anhu, berkata Thawban, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sembahyang beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Wa qala, dan beliau mengata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Hadis ini akhrajahu Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau, mengajarkan kepada kita bahwa sesudah sembahyang itu hendaklah minta ampun kepada Allah. Kalau kita lihat bahwa sesudah sembahyang saja beliau minta ampun kepada Allah, dan artinya kita pun demikian, sesudah sembahyang saja minta ampun kepada Allah, apalagi kita sesudah melaksanakan hal-hal yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah. Maka hendaknya lagi kita cepat-cepat istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sesudah sembahyang itu kita disuruh mencontoh Rasulullah untuk istighfar? Karena barangkali di dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita mendustai atau berbohong kepada Allah. Nah, oleh karena itu sesudah sembahyang kita disuruh juga istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sembahyang itu ada sesuatu yang haram yang mungkin kita tidak menyadari atau mungkin kita tidak mengetahui, padahal itu sesuatu yang diharamkan Allah. Antara lain sesuatu yang diharamkan di dalam sembahyang itu kita menempati tempat yang tidak halal. Nah, itu diharamkan. Perkara sembahyangnya sah, sembahyangnya sah, artinya kewajiban kita gugur, tetapi kita ada mendapat dosa. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Nah, barangkali kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Tempat yang tidak halal itu artinya antara lain tempat-tempat yang kita tidak diberi izin oleh pemiliknya untuk menempati itu. Orang kadang memberiakan kita naik ke rumah, tahu-tahu kita naik ke bepadahan. Nah, sembahyang di rumah itu berarti ini sembahyang di tempat yang tidak halal. Contohnya lagi, kita sembahyang di satu tempat yang mana tempat itu dibeli dengan uang yang haram. Nah, sembahyang di tempat itu adalah haram. Kita di masjid, di langgar, di musalla, kita menyuruh orang berdiri, kita menyuruh orang berpindah dari tempat duduknya, lalu kita tempati tempat itu. Nah, itu adalah haram. Misalnya kita ini biasa duduk lintang tihang aja, nyaman bersandar ambil mengantuk tuh. Nah, lintang tihang itu langganan sudah. Satu hari ada orang menduduki, kita ke masjid, ada orang menempati intang tihang itu. Datang kita, jam bangun, pindah, ini tempatku sudah di sini. Nah, itu diharamkan karena masjid itu ada hak seseorang untuk menempati tempat tertentu. Siapa yang terdahulu itulah ampun tempat. Ini mantang-mantang sudah biasa bintang tihang, ada orang menempati, menyuruh orang lain berkisar, nah ditempatinya. Nah, ini adalah tidak halal.
Sembahyang di situ sah, tetapi dia ada melakukan yang diharamkan Allah. Nah, untuk umpamanya lagi, ini ada sembahyang itu memakai atau membawa sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya pakaiannya ada mengandung yang haram, tahulah kita, pastilah kita pakaian kita ini halal. Barangkali pakaian kita ini ada haramnya, sehingga sembahyang kita itu terganggu, sembahyang kita itu jadinya jadi haram. Nah, makanya imbas sembahyang itu kita disuruh astagfirullah, disuruh istighfar, karena kalau itu siapa tahu. Nah, barangkali lagi di dalam sembahyang itu kita ada salah bacaan, nang mestinya barisnya dhammah dibaca kasrah, nang mestinya barisnya fathah dibaca apa. Nah, ini diharamkan, tapi kada sampai derajatnya kepada membatalkan sembahyang. Misalnya terburu-buru bacaan apa, nang mestinya barisnya Allahu dibaca Allaha. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi umpamanya. Nah, tak ghairul. Mestinya kan ghairil maghdubi. Nah, itu perkara yang dilarang, tapi kadang membatalkan kepada sembahyang. Atau kita terlalu ancap bacaan sembahyang, ada mentasdidkan sesuatu nang kada batasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Nah, iyyak itu mestinya yang batasdid, iyyaka na'budu. Tabaca itu, nah itu diharamkan, tapi kada membatalkan sembahyang. Kalau mentasdidkan yang tidak bertasdid itu kada membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kada nang batasdid dibaca, nang batasdid dibaca kada batasdid, nah itu membahayakan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka, nah ini bisa batal sembahyangnya, mengurangi. Tapi kalau menambah tasdid, nah itu diharamkan, tapi kada sampai kepada derajat batal. Amin syarri hasidin idza hasad umpamanya. Nah, kita baca hasad. Nah, itu yang diharamkan. Nah, oleh karena tadi imbas sembahyang itu sangat perlu dituntut kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi di dalam sembahyang itu kita melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Banyak sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Antara lain raf'ul basar ila sama, contohnya cangkang ke atas, nah itu makruh. Jangan kepala pun itu nah sembahyang. Ini ada kadang-kadang kita nang disunatkan jangan ke atas itu sewaktu berdoa habis wudhu. Nah, kalau kita berdoa habis berwudhu itu disunatkan kita cangkang ke atas. Tapi kalau di sembahyang itu makruh. Kita mesti melihati tempat sujud, jangan hendak cangkang ke atas. Di antara yang makruh lagi tagmidul ain, memejamkan mata. Nah, sembahyang berpajam itu dimakruhkan juga. Atau lagi di antara yang makruh dalam sembahyang itu menggeripukakan jeriji. Tangan sembahyang sana kan bisa, nah menggeripuk tangan, nah kada disadari. Di antaranya yang makruh lagi bagimit di waktu banyaring di waktu bagimit. Saya sembahyang isya itu kan banyaring. Ini sembahyang sorangan di rumah, bagimit aja. Nah, itu makruh. Sembahyang subuh mestinya banyaring. Ini sembahyang subuh bagimit. Misal kasihangan jam 8 sembahyang subuh. Anak banyaring enggak tahuan orang, lalu bagimit. Nah, makruh. Di antara yang makruh lagi meninggalkan takbir intikal, meninggalkan bacaan ruku, meninggalkan bacaan sujud, meninggalkan doa sesudah tasyahud, meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Nah, makruh. Nah, jadi dalam sembahyang itu kita banyak melakukan kadang-kadang hal yang dibenci Allah.
Atau lagi di dalam sembahyang kadang-kadang kita berbohong, kadang-kadang kita kada jujur dengan Allah. Seperti kita membaca biasa doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan sekarang ini hatiku kepada Allah. Padahal hati kita lupa dengan Allah. Tapi mulut kita menyatakan bahwa kita sekarang ini menghadap Allah. Tapi hati saat itu kadang menghadap Allah. Nah, kita membohongi Allah. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu sesudah sembahyang itu mengucap astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam istighfar yang dari Rasulullah. Ada hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada riwayat lain lagi mengucap astagfirullah sambil menyapu tangan ke muha. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan ke muha, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ada lagi yang datang dari Rasulullah istighfar itu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ada lagi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara dubura kulli salat faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa farallahu lahu dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahab." Rawahu Ibnu Sunni. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah sesudah tiap-tiap sembahyang, maka dia mengatakan astagfirullah. Kada berbuat al-azim tu kada. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun dia pernah lari di medan perang. Kan lari di medan perang itu dosa besar. Lari dari medan perang sabilillah itu dosa besar. Kalau musuh dua orang, kita seorangan, kita buka, itu dosa besar. Kecuali buka kita itu untuk mencari siasat, untuk mencari taktik. Kalau kita buka karena ketakutanan dua orang yang dihadapi, nah itu kita dosa besar. Nah, dosa besar seperti itu kalau kita sesudah sembahyang istighfar dengan cara tadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekurang-kurangnya sekali, lebih baik lagi kalau 3 kali. Nah, sesudah sembahyang 5 waktu. Nah, jadi artinya istighfar itu yang disebutkan dalam hadis tadi menghapuskan seluruh dosa-dosa besar kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Lain kalau hutang piutang itu lain lagi. Atau hutang kepada Allah itu mesti dibayari. Misalnya orang itu menipu. Nah, menipu ini dia ada melakukan satu dosa besar kepada Allah dan dosa besar kepada manusia karena menipu. Nah, kalau kita dalam sembahyang, setiap sembahyang membaca istighfar tadi, dosa yang kepada Allah itu diampuni Allah. Hanya urusan kita kepada dosa yang terhadap manusia. Hanya kepada manusia. Kita misal kada sembahyang zuhur. Nah, kada sembahyang zuhur ini ada dosa besar kepada Allah satu, dan ada hutang kepada Allah. Nah, kita istighfar sesudah sembahyang, dosa besar kita kepada Allah terhapus, tapi hutang tetap hutang. Hutang kada terhapus dengan istighfar. Orang bisa 10 tahun, 5 tahun kada sembahyang, astagfirullahalazim, punahanlah hutang, kada mau punahan hutang. Cuma dosa besar ini meninggalkan sembahyang itu dihapus. Hutang tetap wajib dibayar. Nah, itu setiap kali ada hadis Nabi yang mengatakan dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa itu dosa-dosa yang terhadap Allah.
Dosa terhadap manusia itu lain lagi, hutang kepada Allah itu lain lagi.